Shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Sehat semua Bapak Ibu? Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk segala anugerah-Mu, kebaikan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami berterima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, sungguh baik. Terima kasih ya Bapa. Ini anak-anak-Mu Tuhan berkumpul bersatu hati untuk menaikkan pujian penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan, pimpin kami Tuhan dalam saat ibadah hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dibebaskan dan dilepaskan Tuhan. Kami pulang membawa kemenangan yang daripada Engkau. Tuhan Yesus terima kasih. Pimpin kami Tuhan dalam memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan
umat yang dimenangkan, kitalah umat yang ditebus. Karena itu bersuka cita terus di hadapan Tuhan. Amin. Saya buka ruang kesaksian saudari kita. Mari silakan saudari Jenny. Puji Tuhan. Shalom. Jadi hari ini saya mau cerita sebagian dari proses yang memang belakangan ini sempat saya alami. Jadi di tahun kemarin, di awal tahun, saya memang sempat masuk rumah sakit karena indikasinya di hasil lab itu HB-nya rendah. Kalau secara fisik lebih ke karena kaki itu memar, bengkak, terus kaku gitu. Jadi sakit kalau dibuat jalan. Penyebabnya kenapa dari hasil lab sebenarnya lebih ke HB yang rendah itu. Cuman sebelumnya saya memang punya gangguan di makan, di pola makan gitu. Jadi kemungkinan memang mungkin gizi-gizi yang masuk itu yang mungkin kurang terpenuhi. Waktu itu memang lumayan banyak yang dipikirkan, ya menjadi pikiran sekali gitu. Akhirnya waktu di rumah sakit sempat terapi, tapi setelah berselang beberapa waktu kakinya itu kayak semakin kaku. Sampai akhirnya harus pakai kursi roda. Karena hasilnya belum kelihatan, terus juga kayak semakin kurus. Akhirnya kita coba untuk berdoa lagi, cari dokter lagi gitu untuk konsultasi. Akhirnya ketemu dengan satu dokter yang menurut kami itu adalah jawaban Tuhan. Dokter ini memberikan support sekali. Dia itu enggak sekedar cuman kasih obat, tapi ketika ketemu dia itu cuma bilang, yang penting kamu nyanyi, kamu sukacita. Ketika ditanyai, gimana kalau misalnya perutnya sakit, mahnya sakit, ini enggak enak, itu enggak enak, kamu ketawa aja, kamu berpikir bahwa kamu pasti sembuh gitu. Kamu makan, kamu tenang gitu. Bagi saya itu salah satu jawaban Tuhan gitu. Mesti salah satu cara Tuhan untuk mengingatkan terus gitu bahwa nggak usah dipikiri gitu. Yang penting tenang, terutama di area makan. Jadi pelan-pelan pemikiran itu bisa mulai nggak terlalu banyak gitu. Kemudian tentang kaki masih dilakukan lagi terapi ke dokter yang lain. Cuman kalau dokter yang ini memang sangat berbeda dengan dokter yang pertama. Karena dokter ini menguji perasaan. Dia ini bukan selalu ya, tapi dia tuh kalau ngomong tuh kayak marah-marah. Dia kalau ngomong tuh ya pesimis. Kita yang dengar tuh jadi takut, kita ya jadi khawatir gitu. Tapi Tuhan pakai pertemuan dengan orang ini, dengan dokter ini, untuk bertemu dengan terapi yang lebih baik. Orang ini udah berpengalaman, terapis ini juga sabar orangnya, dan dia mau untuk istilahnya optimis gitu, mau coba, mau berusaha, dan memberikan masukan tuh juga yang mendukung gitu. Jadi sampai hari ini memang ada kita ke terapis ini. Saya bersyukur buat penyertaannya Tuhan selama proses yang memang masih berlangsung sampai hari ini. Tapi ketika hasilnya sampai sekarang saya sudah mulai lebih baik, bisa berjalan meskipun mungkin belum seperti dulu, tapi itu sudah kebaikannya Tuhan. Proses ini sudah benar-benar ada penyertaannya Tuhan gitu.
dari orang-orang, dari dokter, dari terapis yang Tuhan kirimkan, dari hal-hal sekitar yang bisa bicara, mengingatkan gitu. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih juga untuk semua Bapak Ibu Saudara, terutama Ibu Gembala, Koyoyada, Celidia, Korobe juga, dan semua orang yang belum bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih atas semua perhatiannya. Tuhan Yesus yang memberkati. Oh, sambung. Mama tolong disambung. Shalom semua. Sebenarnya saya nggak persiapan sih, karena yang saya tahu cuma Jenny aja yang saksi. Dari sepanjang proses ini dari tahun kemarin ini memang bagi kami benar-benar satu hal yang luar biasa, yang berat banget, nggak pernah kebayang tiba-tiba harus kayak gini. Dan pada saat itu memang saya sempat kok bisa ya kayak gitu, dan saya juga sempat tanya dalam hati kenapa ya kok bisa ngalami seperti ini. Saya juga sempat minta ampun sama Tuhan. Saya minta Tuhan diingatkan apa ada yang salah, karena Tuhan izinkan ini. Tapi dari setiap proses ini kami merasakan memang kebaikan Tuhan yang luar biasa. Meskipun terasa berat banget, lebih berat dari hal-hal yang sebelumnya pernah kami alami. Satu keluarga benar-benar diproses, bukan hanya saya, tapi dari situ kami satu-satu ini bertumbuh dalam iman dan lebih dekat lagi sama Tuhan, menghargai Tuhan. Kami melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Tuhan ada setiap musim hidup kami, dan benar-benar bukan dari kata orang aja kami dengar tentang kebaikan Tuhan, mujizatnya Tuhan, tapi saat ini kami boleh ngalami sendiri bahwa Tuhan tuh baik, Tuhan tuh luar biasa. Tuhan gak pernah meninggalkan kami, dan memang firman Tuhan tuh ya dan amin dalam hidup kami. Dimana kami juga bisa melihat orang sekitar kami yang dukung support kami secara luar biasa, lebih dari kami sangka dan bayangkan. Banyak yang peduli sama kami. Tuhan gak pernah tinggalkan kami, itu yang kami rasakan. Dan terima kasih juga memang khusus untuk Ibu Gembala, untuk Noni dan Yada, untuk tim doa dan saudara seiman selalu dukung support kami. Awal-awal memang terasa berat banget, kami mesti adaptasi dengan keadaan Jenny, karena awalnya anak ini memang anak yang mandiri, gak pernah minta bantuan, gak pernah nyusahin, tiba-tiba benar-benar harus bergantung sama kami. Dan kami juga melihat dia ini awalnya sempat pesimis juga, bagaimana ke depannya. Bagi kami mungkin dengan keadaan itu, pada saat itu memang ketika kami ada, dia bisa bergantung sama kami masih bisa merawat. Tapi ketika kami sudah nggak ada, nggak mungkin kan anak ini bergantung dengan orang lain. Jadi kami berupaya sekuat tenaga, meskipun dengan halangan dan rintangan yang seperti tadi Jenny bilang, dokter yang nggak dukung, dengan bukan hanya dokter yang di fisioterapi ini, tapi dokter yang di RSAL pun yang pertama kali pegang dia juga seakan-akan responnya juga agak membangun kami. Itu yang bikin kami akhirnya sudah nggak usah, kita jalani sendiri aja. Sampai akhirnya
harus masuk lagi di rumah sakit yang kedua. Di situ kami dipertemukan dengan dokter yang di saat kami benar-benar sudah nggak tahu mesti berbuat apa, Tuhan pertemukan kami dengan dokter ini dan dokter ini responnya bagus. Cuma di dokter yang kedua memang nggak bagus, tapi kami belajar dari situ. Tuhan ajarkan kami untuk nggak menyerah. Kalau saat itu kami ketemu dokter ini kami nggak mau berjuang, kami kesel, kami istilahnya motong, nggak mau lanjut untuk terapi, mungkin hasilnya nggak akan seperti ini. Karena responnya memang kesel banget. Dia bilang, terserah kamu mau terapi sebulan sekali, setahun sekali, 10 tahun, percuma. Dia lebih menganjurkan untuk operasi aja, jalan pintas. Tapi setelah ngomong sama terapi ini, yang bagian terapis itu dia bilang, operasi bukan satu-satunya solusi, karena ketika kamu habis operasi perawatannya malah lebih sulit. Akhirnya kami memutuskan ya udah kita jalani normal aja. Dan karena mungkin melihat kami tetap terus terapi, akhirnya dokter ini ya pastinya Tuhan ingatkan untuk dioperkan lagi ke temannya dia. Jadi pegawainya dia yang dulu kerja di situ, tapi dia buka sendiri karena usianya sudah lanjut dan dia sudah pensiun. Terus di situ orang ini memang nggak seiman dengan kami, tapi dia taat beribadah dan dia mau mencoba dan luar biasa. Dia bilang proses Jenny, kasus Jenny ini memang pertama dia pegang dengan kasus yang paling parah, tapi dengan progres yang paling bagus. Saya tahu itu semua karena Tuhan. Jadi dengan kemajuan yang luar biasa sampai di titik ini, biarpun bagi kami ini rasanya lama, pinginnya instan, pinginnya cepet ya, secara manusia, tek, langsung, ya kan bukan sulap ya, jadi nggak bisa, tapi ya itu tadi. Dari sini kami belajar, ya kami merasa bahwa Tuhan ajari kami untuk proses yang lebih dekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan untuk menjadi penguat, penghibur bagi orang yang sama, mengalami hal yang sama, mungkin lebih berat kayak kami, bahwa selalu ada pengharapan dalam Tuhan dan penyertaan Tuhan luar biasa. Dan sampai di titik ini semua karena Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan yang mengawali baik, Tuhan pasti menyelesaikan semua dengan sempurna. Itu aja kesaksian kami. Terima kasih buat semua, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Ya, shalom saudaraku. Saya mau tambahin sedikit aja. Ya, waktu pertama kali kejadian itu, peristiwa itu datang, itu Jenny itu baru wisuda, ya. Ya, barulah, anggap aja barulah. Baru berapa bulan wisuda, bayangan orang tua kan, wow nanti anakku bekerja, merinding saya. Nanti dapat gaji yang lumayan, wow nanti begini masa depan, wow, seperti itu ya. Tapi tiba-tiba mak bedunduk, apa mak bedunduk itu Pak Silotonga, tiba-tiba ya musibah datang. Ya, yang Jenny tadi saksi tadi dia tidak bisa jalan, badannya kurus dan itu sangat terpukul sekali, khususnya buat Jenny dan juga buat mamanya dan papanya, sangat terpukul sekali. Wes sorry ngomong ya, wes istilahnya orang medel meret, baik secara tenaga, baik secara keuangan, ya wes bahkan itu pun dari pihak dokter yang pertama itu tidak memberikan support yang baik, malah istilahnya orang itu malah medeni gitu loh ya. Wes itu. Tapi puji Tuhan, tadi dikatakan lewat semua peristiwa itu, berjalan berapa lama ini sekarang? 1 tahun. Ya, 1 tahun. Bayangno proses 1 tahun. Nek orang seneng saudaraku, 1 tahun itu sedilu ya. Tapi kalau orang susah, setahun itu kayak 100 tahun ya. Ya gitu ya. Jadi tapi lewat peristiwa ini buat Mama dan Papa Lili Santoso,
baik juga buat Jenny khususnya, belajar percaya, belajar mengandalkan Tuhan, belajar tekun, gak putus asa. Coba oleh waktu divonis dokter yang jelek itu, wes percuma lah. Kalau orang ya percuma, ndak bisa sembuh ya sudahlah. Ndak tahu nanti masa depanku ya apa, wes ndak tahu, patah semangat ya istilahnya, putus asa. Ya tentunya tidak bisa seperti dikatakan Lili tadi, tidak bisa terjadi seperti ini. Tapi berhubung Lili dan sekeluarga juga terlebih juga siapa namanya si Jenny, dia semangat, dia mau terus tetap percaya sama Tuhan dengan menjalani proses-proses semuanya itu. Ya toh, dan minggu kemarin saya kaget dia datang, saya nggak tahu waktu itu. Saya waktu ke belakang, loh Jenny, wow luar biasa. Kita semua dukung dalam doa terus setiap hari. Ya Jenny berjalan kembali dengan normal. Karena sebelumnya juga Jenny berjalan. Ya badannya gemuk segar. Lah terbukti badannya gemuk segar. Ya kalau dibandingkan dengan waktu sakit itu, wow saudaraku, sudah ya itu masa lalu. Ya tapi puji Tuhan sekarang Tuhan Yesus baik. Tuhan menyembuhkan, memulihkan Jenny sehingga Jenny bisa bangkit kembali dan nanti masa depannya di dalam Tuhan itu masa depan yang penuh harapan. Amin. Puji Tuhan. Sudah. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ya, puji Tuhan. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Bagi semua yang mengalami tantangan hidup yang tidak seperti yang Bapak Ibu harapkan, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, tetap bertekun, tetap setia. Karena mujizat pertolongan Tuhan itu pasti kita alami. Ya? Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan.
percaya, hati yang selalu berharap, hati yang selalu berserah kepada Tuhan. Itulah rumah tinggalnya Tuhan. Itulah bait kudusnya yang penuh dengan ucapan syukur, yang penuh dengan pujian penyembahan. Di hati itulah yang Tuhan mau Dia tinggal. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati ini Saya undang kita semua bangkit berdiri. dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Sekali lagi. Di hati inilah rumahmu, Amin Tuhan. di hati inilah baitmu, Amin Tuhan. dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Sekali lagi. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun Ada. Bapak Ibu, satu hal yang kami harapkan sebagai hamba Tuhan, bahwa kita semua tidak ada yang terkecuali. Jangan sampai pernah kehilangan iman. Tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Dia Allah yang menyembuhkan, bahwa Dia Allah yang memenangkan setiap pergumulan hidup kita. Apapun yang kita alami pagi hari ini, sebagai hamba Tuhan saya katakan, kita akan pasti menang. Mungkin ada sedikit waktu untuk menunggu. Mungkin ada yang langsung, mungkin ada yang beberapa lama. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus ada di pihak kita. Dia akan membawa kita dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saya rindu kita semua menyanyikan lagu ini. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara, tak terduga cara-Mu, hanya Kau yang kuandalkan. Di setiap langkah hidupku, tak terbatas kuasa, amin Tuhan.
Sekali lagi tak terbatas. Tak terbatas Kami percaya kepada tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. tak terbatas. Tak terbatas Tak terbatas. Amin. Glory to God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Kau yang ku percaya. Yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi kau yang ku percaya. Percaya di segala musim Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik, Kau setia, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di titik terendah pun dalam hidup kami, Kau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami hormati Engkau, kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami. Tolong kami, buat kami mengerti. Buat hati kami menerima setiap benih firman yang datang dari Allah sendiri. Kami menyerahkan semuanya, baik ruangan ini, semuanya kami serahkan kepadamu. Hati kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.